Selamat malam. Anda kembali dengan Dua Sisi, dan kalau Anda menyaksikan siang tadi, Ibu Sukmawati Soekarno Putri telah meminta maaf kepada publik yang mengatakan bahwa dia minta maaf dengan puisi yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Kami ajak Anda untuk berdiskusi dalam Dua Sisi malam hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan sekaligus meminta komentar dari masing-masing narasumber, komentar pendek berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Saya mulai dari sebelah kanan, Bung Abu Janda, aktivitas media sosial. Komentar pendek atau kalimat singkat bahwa Ibu Sukma berpuisi dan umat bereaksi. Maafkan. Maafkan. Ibu Mariana, Komisioner Komnas Perempuan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bung Egy Sujana, seorang lawyer yang juga pegiat kegiatan keagamaan. Secara agama dimaafkan, secara hukum harus dilanjutkan. Harus lanjutkan. Bung Mustafa Narawardaya. Sudah betul dia minta maaf. Sudah betul minta maaf. Kita lihat tayang berikut karena ini berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, karena apa yang disampaikan oleh Bu Sukmawati telah memicu komentar, dan walaupun dia sudah minta maaf, masih ada yang ingin dilanjutkan ke meja hijau. Pemirsa, kembali Anda dengan Dua Sisi. Kalau Anda mendengar tadi kalimat singkat dari para narasumber, maafkan, maafkan, tidak masalah, maafkan tetapi dilanjutkan. Yes. Bung Egy, kenapa harus seperti itu? Karena dalam pemikiran hukum ya, kita kan berkait dengan masalah hukum ini. Itu sudah ada jurisprudensi, yaitu paling dekat kasus Ahok. Ahok juga minta maaf, tapi proses hukum jalan terus. Jangan sampai nanti ada kesan kok Ahok sudah minta maaf tidak terus dijalankan, tapi kok Sukmawati diberhentikan. Nggak boleh. Karena dasar saya, Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Jadi dalam perspektif itu harus dilanjutkan. Persamaan itu bukan berarti bahwa Anda ingin mengatakan bahwa siapapun yang Anda anggap melanggar atau melewati garis keagamaan tertentu, itu tidak boleh seenaknya. Iya, harus itu kena seperti itu. Pesan moral hukumnya itu. Tambahannya lagi yang mendasar adalah dari sisi cara berpikir. Maksudnya? Nah, maksudnya begini, mau ngomong brother Janda, ya. Siap, tolong definisikan berpikir itu apa? Apa itu berpikir? Kenapa Anda harus ke situ bertanya? Atau Anda lah, apa? Siapa? Supaya kita mengerti. Nah, saya sangat melihat Busuk ya, maksudnya Sukmawati kan kalau dipanggil Busuk nggak apa-apa kan? Bu Sukma. Ya Busuk boleh dong, kan singkat. Tutut, butut boleh. Busuk boleh Ya, juga, oke. masa nggak boleh? Oke, lalu kenapa dengan itu? Nah, itu tidak pakai dataran berpikir. Karena berpikir itu adalah kemampuan kita untuk membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Baik. Nah, dalam perspektif itu, dia menyamakan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya yang jauh berbeda sekali. Dan itu dalam konteks filsafat ilmu, itu sudah penyimpangan serius. Oke, baik, terima kasih. Nah, disinilah harus diinikan. Belum nanti kita dataran pasal-pasal ya. Oke, Bung Egy. Tapi dari segi Bu karakter Mariana, itu dulu saja. Bu Mariana, Anda bisa menangkap ini? Ya. Ini katanya nggak berpikir, walaupun kemudian maafkan, tapi saya pikir ada sesuatu yang perlu diperjelas kalimat itu tadi. Ya, Dari Anda. saya melihat subjeknya adalah puisi. Puisi itu adalah karya seni. Dia bernama sastra. Dia adalah rangkaian kata-kata yang dibuat keluar dari alam bawah sadar seseorang. Dan berpikir juga untuk itu. Adalah seorang perempuan, seorang ibu, seorang anak dari Presiden Republik Indonesia pertama yang pernah mengalami bagaimana zaman revolusi, zaman pra-kemerdekaan hingga zaman kemerdekaan hingga sekarang. Jadi kalau kita mau bicara soal seni, kita bicara perasaan, bicara soal rasa. Ibu Sukma berusaha jujur tentang apa yang dirasakannya sebagai seorang anak presiden pada waktu itu tentang Indonesia. Kalau orang menganggap itu sesuatu yang salah, jawablah dengan puisi. Karena rasa itu harus dihargai. Harus dengan dihargai puisi, dengan puisi. Harus dengan puisi. Karena subjeknya adalah puisi, bukan soal politik. Ini soal puisi, bukan soal politik. Puisi dari seorang perempuan yang punya rasa bagaimana menjadi anak presiden sejak dia kecil sampai sekarang, dan tentu bukan hal yang mudah. Dalam hal ini saya mengerti bagaimana menjadi seorang Sukmawati, seorang anak Bung Karno,
dan saya tahu apa yang disebut dengan puisi dan Nah, rasa. karena Anda juga seorang penulis. Dan saya seorang penulis. Sebentar. Saya seorang penulis dan saya seorang aktivis perempuan dan saya tahu bagaimana perempuan itu biasanya dengan puisi lah dia bisa menyatakan pendapatnya. Saya mendengar Bung Abu Janda juga sudah menulis puisi untuk menjawab itu atau untuk mendukung itu. Anda mau baca puisi Itu sekarang? puisinya untuk Bu Sukma sebagai balasan dari puisi yang Ibu Sukma baca. Cuman jangan suruh saya baca soalnya nggak hafal. Nggak Waktu hafal. juga di video saya Kenapa Anda harus menulis puisi? Karena ini teks. subjeknya puisi maksud Anda. Objeknya Ya puisi. puisi harus dibalas sama puisi kalau menurut saya. Bukan dengan ke Karena ini kan karya polisi gitu sastra maksudnya ya. dibalasnya dengan karya sastra. Bukan dengan polisi gitu ya. Ya, ya. Tapi dibilang ini harus orang berpikir Nggak, yang ini saya harus ngelurusin dulu. Saya sebagai warga NU, ini Kiai NU yang namanya Kiai Mutawakil itu ketua PWNU Jawa Timur sama Ansor PW Jawa Timur itu adalah termasuk salah satu yang di kloter pertama yang melaporkan Ibu Sukma ke polisi. Jadi sebenarnya NU Ansor juga ada di inilah, ada di apa namanya Posisi yang sini. posisinya Bang Egy gitu. Tapi- Cuman ada tambahan dari komandan saya, Ketum PPGP Ansor, Panglima Tertinggi Banser Gus Yakut. Catatan dari beliau itu adalah ya sebenarnya untuk penistaan agama ini sebenarnya umat Islam tuh jangan terlalu terburu-buru menghakimi gitu. Karena sebenarnya ini ranah ulama. Nih Bang Egy tadi ada ngomong soal pasal, ini mohon izin ada Bang Egy kan Bang Egy yang pengacara. Koreksi kalau saya salah. Memang di pasal 156A penodaan agama itu, di pasal 2-nya ya Bang Egy ya, itu tertulis di situ yang bisa menentukan bahwa seseorang itu menistakan agama apa tidak, itu MUI. Bukan polisi, bukan Bang Egy, bukan orang yang Pribadi turun-turun juga ke nggak jalan. boleh. Pribadi Kalau nggak MUI boleh. bilang, iya itu tertulis, bener gak Bang? Iya. Bener kan? Tapi nggak ada Gitu. terus Oke. MUI. Ya ulama ya Bang ya? Ya, nggak ada juga. Hah? Nggak ada. Tapi benar seperti itu kurang lebih redaksinya seperti itu bahwa yang bisa menetapkan itu adalah ulama. Tidak. Tidak ada kalimat Hah? itu. Di pasal 2 itu? Tidak. ada. Nggak Nggak ada ada. pasal 2 begitu. Pasal 156A itu KUHP. Ya. Mana ada kalau Ya di itu KUHP jadi maksudnya ulama, gini, mana ada. maksudnya nggak siapa ada. yang bisa menentukan itu? Apakah polisi bisa menentukan bahwa iya ini orang menistakan agama gitu? Itu dulu cerita Ahok. Itu polisi yang Ya. mengatakan perlu fatwa ulama. Ah, persis dong. Gitu. Bang. Tapi Berarti tidak tertulis di pasal 2. tidak Tapi ditulis. nggak ada Tidak tulis. ada. Oke, baik, kembali. Makanya saya bilang Jadi, saya koreksi kalau intinya saya salah. adalah- Intinya adalah ini ranah ulama, harusnya umat menunggu aba-aba dari ulama. Oke. Ulama nunggu, sebenarnya saya selesaiin Bang, ulama nunggu undang Ibu Sukma datang tabayun, terus tanya Ibu Sukma apa maksudnya seperti itu, ditentukan kalau memang ada niat penistaan apa enggak, biar ulama yang menentukan. Tapi ini kan jadi offside kan, ulama belum ngomong udah Sudah, laporin Pak. gitu. Gini, mungkin Anda kan pegiat Nara di sini. medsos. Gini. Pegiat medsos mestinya paham dong. Kalau saya lihat di running text, MUI menyerahkan kepada polisi. Ada di running text. Saya baca ya salah satu Tapi Bang Egy, studi. ini nomor saya udah. Jadi dalam Bang, pengertian itu, Oke. apa yang dimaksud kalaupun harus minta pendapat ulama, itu sudah dimungkinkan suruh ke polisi. Nah, makanya lapor ke polisi. Nah, tinggal polisi sekarang melakukan penyelidikan kemudian penyidikan. Itu yang benar. Oke. Jadi nggak ada batasan harus. Ini sekarang dengan objeknya itu. puisi, Bung Nara. Ya, ini jangan salah paham dulu. Memang sekarang ini dimunculkan begini. Setelah kasus Bu Sukma, lalu muncul dua pendapat. Ini mau dilihat dari sisi kesusastraan atau dari segi hukum. Mbaknya tadi dari segi kesusastraan. Ya. Jangan salah. Surat edaran Kapolri nomor 6 10 2015 itu nggak melihat mau puisi, mau itu meme, mau itu bentuknya apa teks, mau bentuknya itu nyanyian. Kalau kontennya itu berisi, sekali lagi, kalau kontennya itu berbunyi melakukan penodaan, penistaan, penghinaan dan seterusnya, itu kena pasal dia, kena pasal pidana. Jadi nggak bisa ini dipandang dari kesusastraan. Itu di kampus namanya. Ketika dia speech ya di depan orang banyak, itu di posisinya dia kalau pasal 156A lebih dari satu orang saja itu sudah di depan umum. Nah itu kan ratusan orang melihat pembacaan puisi itu, kemudian menyangkut sensitivitas yang sekarang kita akui ya, ini soal agama. Ini sangat sensitif di depan umum dan saya kira Bu Sukmawati menyadari. Walaupun bentuknya itu puisi dari dasar Ya. hati, Itu hanya tanpa media. maksud, nggak bisa. Nggak bisa. Dan mohon maaf sekali, siapapun pelakunya tidak harus Bu Sukma. Ini saya nggak menyebut Bu Sukma, siapapun pelakunya, mohon maaf. Ini harus konsisten soalnya.
karena sudah keluar surat edaran Kapolri itu, maka harus konsisten. Siapapun yang melakukan ujaran kebencian, tidak peduli itu anak presiden, harus masuk di situ, kena dia. Nah, kalau puisi itu hanya media saja. Yang penting itu kontennya seperti apa. Nanti saya bikin puisi, misalkan saya bikin puisi misalnya ya, isinya adalah menghina-hina. Ini kan puisi dari atas hati saya terdalam. Apa nggak kena? Mohon maaf sekali. Meskipun itu Ketua Komnas HAM yang membaca, ketika kontennya itu menyinggung perasaan, agama, sara, kena dia. Soal perasaan, jadi harus hati-hati. bagaimana perjelas? Kami akan kembali untuk memperjelas soal perasaan tadi sesaat lagi di Dua Sisi. Tulisan ini, kalau saya tidak salah, ada di buku yang ditulis oleh Bu Sukma sekitar tahun 2006. Tapi kemudian mengapa kemudian menjadi kontroversi sekarang? Bung Nara tadi mengatakan ini urusannya perasaan, menilai bahwa ini keliru. Begitu kan? Ahok menulis buku tahun 2008. Kontroversi baru tahun sekian. Sekarang. Karena memang apa? Dia memunculkan itu dalam bentuk yang oleh generasi sekarang itu baru diketahui. Kalau dalam bentuk buku, orang tidak tertarik membeli buku Ahok. Nah, sekarang dia ada persoalan waktu. Ada persoalan waktu, momen. Bung Mariana, ada komentar soal Ya, itu? untuk mengetahui konten sebuah puisi, maka kita harus tahu dulu kesusastraan. Jadi kalau kita tidak tahu soal puisi, tidak tahu soal kesusastraan, jadi tidak bisa kita melihat konten itu seperti apa. Jadi sebelum dia sampai di ranah hukum, dia seharusnya dilihat dulu dari kacamata kesusastraan. Tidak usah terburu-buru. Misalnya, kalau memang kita melihat bahwa puisi itu bermasalah, kita ajak orang sastra, orang yang ahli bahasa, orang linguistik untuk melihat apakah ini mengandung sara atau tidak. Karena harus ahli-ahli itulah yang bisa melampaui apa yang disebut Ibu Sukma itu dalam puisi itu. Jadi saya sebagai orang akademis yang juga fokus di bidang bahasa dan linguistik, juga filsafat, saya melihat bahwa ini sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan tidak secara politik, apalagi dalam rangka menjelang pilkada ini. Ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang pada tempatnya. Menurut Anda ini ada hubungannya dengan pilkada dan politik? Ya, Bang Egy kan pakai itu buktinya. Pakai. Saya tidak mengajak Anda untuk melihat itu. Namanya ganti presiden. Oke, lalu? Tapi boleh saja, namanya demokrasi ya kan, itu boleh saja. Tapi maksud saya adalah ini sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tidak berlebihan gitu. Dan kita bisa dialog dengan Ibu Sukma tentang puisi. Kalau Bung Nara tadi mengatakan ini ada urusan yang terpisah antara urusan kesusastraan dan urusan hukum. Anda ingin selalu mengajak ke urusan susastra, karena apa? Bisa, puisi itu kan karya sastra. Karena itu. Masa mau dipisahkan? Sementara tadi mengatakan bahwa ini pidato dijawab dengan pidato. Selesaikan dulu puisinya, sastranya, baru bicara soal yang lain. Ini gini, belum bicara soal sastra, belum bicara soal ilmu bahasa, belum bicara soal linguistik, filsafat bahasa, tiba-tiba bicara soal hukum. Tidak tepat, jadi bagaimana seorang seniman di Indonesia bicara soal sastra, soal puisi, kalau apa yang dirasakan itu tiba-tiba sudah masuk di ranah hukum. Lalu mau jadi apa perkembangan puisi di Indonesia ini? Anak bangsa ini mau bicara apa? Kalau dikit-dikit dia salah. Dia ingin berpuisi, dia ingin berseni. Dia ingin bicara tentang seni melalui puisi. Tiba-tiba dia dibawa ke penjara. Baik, silakan. Apakah itu fair? Misalnya, saya nggak bilang. Ajak berpikir dulu ya. Baik. Ini kan saya tadi yang begini-gini namanya nggak mikir gitu loh. Mengapa Anda bilang seperti itu? Ya, karena tidak mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Oh, itu salah, Bang. Ya, itu konsep ilmu filsafat dalam berpikir ya. Jadi Begitu, dalam Bang, konteks ini dia sendiri mengajarkan, misalnya tadi mengatakan harus ngasih sastra. Dia sendiri nggak ngerti sastra tapi so berkomentar sastra. Saya penelitian saya soal sastra loh, Bang. Nah, dalam konteks apa Anda bilang itu nggak masalah? Saya siapa? Ya nggak ada urusannya. Kalau Abang tahu tapi saya dilihat siapa? dari omongannya. Karya saya Kalau siapa? dari omongannya itu Linguistik itu apa? tandanya Anda nggak mau mikir. Anda tidak berpikir. Saya ingin mengatakan, belum selesai saya supaya Saya ngerti punya apa yang saya penelitian maksud. soal bahasa. Tadi sudah jelas kok. Sari Konde lebih indah dari apa syariat, atau syariat tidak begitu bagus dari tinjauan Sari Konde. Kemudian alunan kidung lebih indah daripada azan. Orang semua tahu kidungnya. Pertama saya mau nanya, kidung yang mana coba yang lebih indah? Nggak jelas. Kalau azan jelas, ada kalimat syahadat di azan itu. Ada kalimat perjuangan, ayat al-falah. Ayat solah dulu dipanggil. Terus itu dianggap
jauh lebih rendah dari kidung. Saya nggak bisa dengar dari orang hukum. Saya harus dengar dari orang dalam konteks sastra. itu, Anda nggak bisa ilmu hukum itu, ya pendekatannya harus ada filosofisnya, ada historisnya, ada sosiologisnya, baru yuridisnya, baru kita bisa. Nah, jadi sastra yang Anda maksud itu apa boleh? Saya sebagai sastrawan atau ada seniman dari segi seni lukis saja, saya apa namanya gambar wanita telanjang, terus kita pamer-pamerkan. Mungkin Telanjang mungkin ya? pandangan seperti ini yang ditakutkan mengganggu Bukan para mengganggu. artis itu. Memang nggak boleh ekspresi itu. Atau satu lagi itu kalau nggak salah yang di Jombang tuh, Mas Indi, itu orang kalau nggak salah ngaku bahwa dia tuh ngaku apa Nabi Isa kalau nggak salah ya, Bang Mustafa ya. Itu juga sama. Sebelum dia difatwakan sesat ini orang, dilaporkan ke polisi, dipanggil dulu sama MUI. Dipanggil dulu tabayun. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Dan selama proses itu tidak ada itu umat melaporkan ke polisi ribut kayak sekarang gitu loh. Mungkin karena Nah, ini pertanyaan karena urusannya dengan media sosial yang terlalu ini cepat. maksudku, pertanyaannya ini kan menarik Ya. menurutku pernyataan Mbak ini. Kenapa ini seolah-olah tuh berlebihan, lebay gitu? Karena kalau dibandingkan dengan dua contoh kasus ini, itu jelas berbeda gitu. Ada standar ganda. Jadi Siapa yang standar ganda menurut Anda? lah iya, ini perlakuannya ini kepada dua kasus Publik pada kasus ini. Di kasus Ahok dan Ibu Sukma Ya. ini belum ada proses prosedur tabayun antara MUI dengan yang bersangkutan. Ditabayun dulu, tanya dulu, ini maksudnya apa? Biar tahu apakah memang ada niat menistakan agama. Udah rame gitu. Nah itu loh, kurang lebih kayak gitu loh. Tapi Ini kan MUI menarik. sudah menyerahkan pada polisi. Loh, Bang, tapi yang saya bahas ini kan ini perilakunya. Itu memang ada Soal tabiat yang perilaku. berbeda ini. Kita diskusikan ini berbeda saat lagi di pariwara berikut. Setelah pariwara, dua sisi mendiskusikan soal perilaku. Perilaku Bang Egy itu bukan. Saat lagi. Maaf dari dasar hati yang paling dalam, bahkan dengan ada tetesan air mata, apakah tidak cukup untuk menggerakkan hati Bung Egy untuk sudahlah nggak usah lagi dibawa ke urusan Begini, hukum. Saya konsisten dengan statement saya bahwa itu menunjukkan alat bukti saya tidak berpikir. Kenapa? Anda selalu membawa ke situ. Iya, karena ini ilmunya dari sini awal muawalnya. Pertama, dia mengatakan saya tidak tahu syariat. Oke? Tapi dalam konteks bahasa lainnya lebih bagus sarikonde. Jadi apa makna dia tidak tahu syariat? Kok bisa menilai lebih bagus sarikonde? Itu udah nggak konsisten dalam ilmu logika berpikir, ya, ilmu mantik namanya ini. Yang kedua, tadi permintaan maafnya kan saya udah bilang saya nerima permintaan maafnya, bagus. Saya Bu Sukma Makanya saya bilang, yang udahlah nggak usah, Bang. terhormat, bagus maafnya. Tetapi nggak konsisten lagi. Apa nggak konsistennya? Dia menyatakan sejak awal tidak tahu syariat Islam. Tapi dia bilang agama Islam yang agung. Ya, gimana logikanya? Itu kan cuma excuse saja. Makanya menurut Anda perlu Excuse. diteruskan ke polisi. Iya, perlu diteruskan. Oke. Gitu. Jadi gini lah ya. Yang mau memaafkan umat Islam seperti ini semuanya boleh. Saya juga umat Islam mau mempersoalkan hukum juga boleh Ya, dong. itu Anda Masa betul. dimarahin sih? Bukan dimarahin, Atau bertanya dipersoalkan? sama. Nggak usah. Oke. Nggak ada urusan. Baik, Bung Nara. Karena ini memaafkan dan sudahlah. Sama juga ini, ada yang mau 2 periode, saya mau ganti Nah, presiden. sudah. Itu jauh dari diskusi. Silakan. Silakan. Itu logika. Jadi kalau sebagai muslim itu memaafkan itu jaminannya surga ya. Ketika kita memberi maaf pada yang salah itu dijamin masuk surga ya. Jadi maka dari itu ketika beliau minta maaf tadi di awal saya bilang dia minta maaf sudah betul ya, sudah betul. Ya, persoalannya adalah kalau di sisi hukum silakan saja kita nggak bisa menghambat. Kenapa? Seandainya dia maaf di awal itu mungkin masih kita Maksudnya maaf di awal gimana? ketika dari pertama kontroversi langsung minta maaf selesai saya kira. Tapi ketika ini ibaratnya hari begini, cuma, Bang. kemoceng, Ya, hanya 2 ibaratnya hari. begini, ada kemoceng. Dia sempat ngeles. Dia kemudian menebar bulu-bulunya selama 3 hari. Dia kemudian merasa salah. Aduh, ini bulu-bulu akan saya kumpulkan kembali. Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Nah, ibaratnya gini. Puisi ini berefek luar biasa jahatnya begini. Menimbulkan kejahatan-kejahatan baru di mana entah itu lawan atau pendukung beliau itu saling membuat puisi-puisi hujatan, penghinaan dan penistaan. Ini kejahatan baru jadinya. Untung saja pada hari ini beliau kemudian meminta maaf. Oleh karena itu, ketika hukum karena hukum diteruskan, silakan saja. Kenapa? Untuk pelajaran.
orang-orang yang akan melaksanakan, ya akan melakukan perbuatan yang mirip, akan menghentikan langkahnya ketika mengetahui bahwa puisi ternyata bisa dipidanakan karena kontennya menyangkut sara. Oleh karena itu, ini ada sebagai efek jerah bagi pelaku akan tidak mengulangi. Orang lain yang akan melakukan hal yang sama, dia akan berhenti niatnya. Seperti itu, efek jerah yang dipikirkan. Baik, Bu Mariana bisa komentar? Udah bukan bercanda? Ya begini, NU ini sebelum Ibu Sukma minta maaf, NU sama Muhammadiyah kalau nggak salah ya Bang, itu sudah mengajak umat, udahlah maafkan gitu. Beliau tidak minta maaf, kita maafkan. Udah maafkan gitu. Jadi memang ini balik lagi ke ini Mbak yang dimasalahkan sama si Mbak tadi. Menurut Anda bisa mengerti cara berpikir, misalkan Bung Egy mengatakan nggak bisa, ini tetap harus ini persoalan lain, maafkan. Kalau memang mau dikupas kalau mau dikupas puisinya, memang ada benernya. Karena kesalahannya Ibu Sukma ini, kalau memang dia yang dimaksud adalah budaya, katakanlah ya, ini kan misalnya ada perdebatan di sini, ini adalah budaya, yang dimaksud budaya Timur Tengah dibandingkan dengan budaya daerah. Karena banyak juga yang berasumsi yang menganggap ya bahwa maksud dari dari puisinya Bu Sukma bagus, baik, mau mengajak supaya yuk kita cinta sama budaya daerah, sendiri, kearifan lokal gitu. Cuman, nah ini dia, jadi kan ini salahnya itu ketika bicara soal cadar. Nih, aku kasih contoh nih ya, itu ada dekan Universitas Al-Azhar, itu Dr. Amna Noser kalau nggak salah ya, itu pernah mengatakan bahwa cadar itu bukan syariat Islam. Al-Azhar di Mesir. Cadar itu bukan syariat Islam. Oke, itu adalah budaya Yahudi yang dijadikan ini dekan saya kira udah lewat Universitas Al-Azhar. Soalnya udah lewat itu. Tapi intinya di internal Islam pun masih ada perdebatan bahwa yang namanya syariat itu hijab, tapi cadar bukan, gitu. Tetap nggak boleh menghina, Benar. Nah, ketika Ibu Sukma itu membandingkan cadar dengan konde gitu ya. Salahnya itu kenapa pakai syariat tulisnya gitu. Kalau dia nggak pakai itu kata syariat, itu bisa dia bisa berdebat. Yang saya maksud ini budaya loh. Tapi kan dia ibu sendiri yang naruh tulisan syariat itu. Udah mulai mikir nih. Kalau sama cara pandangnya jangan-jangan semua dibilang kalau mikir. Tadi belum mikir, sekarang udah mikir dia. Begini, apakah cara berpikir sekarang ini cara berpikir saya? Jangan-jangan kalau semua seperti persoalan ini semua dipandang bisa menista, apakah ada sejumlah orang umat muslim yang kupingnya tipis atau mudah tersinggung? Oh enggak, saya intelektual. Kalau enggak dokter. Jadi enggak ada urusannya dengan perasaan-perasaan gitu. Tadi ngomong soal logika. Perasaan tadi itu. Ya, itu perasaan kan membantu cuma alat berpikir aja. Daya topang untuk berpikir. Kekuatan berpikir adalah kemampuan membanding. Jadi bagi anak-anak nggak mungkin dia berpikir karena nggak bisa membanding. Pegang api sama pegang pisau sama aja deh. Tapi ini ada yang menarik. Nah, ini segmen masih lama. Sebentar, soal cadar ya. Oke. Saya kurang tidak bermaksud ahli dalam soal agama, tapi saya pernah baca ada di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 itu suruh menutup seluruh tubuh. Nah, apakah ditafsirkan menjadi cadar? Nggak boleh dihalangi. Nah, gitu. Jadi jangan langsung dibilang bukan syariat. Kembali ke perilaku. Itu ada dulu. Surat Al-Ahzab, Anda lihat nanti di Quran, nanti jangan baca Quran. Jadi mau perilaku. Nggak boleh menilai seperti itu. Bukan. Ketahuan. Kalau ketahuan, ini masih kalau dia baca surat Al-Ahzab tadi, nggak ngomong begini. Bang, ini dekan hari ini dia mengatakan yang lain. Universitas Al-Azhar yang ngomong. Dekan nggak ada artinya. Dia ngomong Quran, bukan dekan. Bang, ini ada telepon Bang. Jadi gini. Hari ini dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pernyataan akan mengedepankan pendekatan kepada Ibu Sukmawati. Memang itulah ruh yang ada di surat edaran Kapolri 6/10/2015. Seandainya itu dilakukan, ini soal perilaku ya, perilaku aparat ini dilakukan secara adil kepada semua pelaku hate speech, ini baru namanya yang benar. Persoalannya ketika ini hanya diberlakukan kepada Ibu Sukmawati, kepada tokoh-tokoh saja, bagaimana dengan misalkan, mohon maaf, Alfian Tanjung tangkep masuk, ya kan? Ada John Ruh tangkep masuk, ada Profesor Sapil tangkep masuk. Seandainya nanti dulu. Seandainya perilaku ini kalau di SP sama, perilaku sama. 156A penodaan agama loh. Nanti dulu. Surat edaran Butir 3 ya 6/10/2015 mengatakan memang polisi itu harus mengedepankan binmas. Ya, mempertemukan pelaku dengan korban. Ini harus konsisten perilaku ini.
Maka kalau ini diberlakukan kepada Bu Sukma, ini harus Semoga juga seperti itu. Baik. diberlakukan pada yang lain. Baik. Pelaku Masih sama. ada waktu Ya. kan nambahin. Silakan. Sorry. Sebentar. Ini menarik soal, ini menarik nih. Memang ini menarik. konsisten harus berlaku. Nah, ini maaf nih, ada Bang Egy di sini ya. Bang Egy ini kan termasuk yang salah satu yang dilaporkan. Pasal 156A pemodelan agama gara-gara waktu itu kalau nggak salah Bang Egy bikin video, videonya Bang Egy viral mengatakan bahwa Di MK. agama selain Statement saya di MK. Ya itu videonya viral. Dia- Bang Egy bilang agama selain selain Islam itu tidak sesuai dengan Pancasila. Akhirnya dilaporinlah Bang Egy, ya kan? Oleh banyak elemen. Kalau nggak salah itu banyak loh Bang. Di Bali ada laporin, di Ya. Jakarta ada laporin. Ini kan balik lagi. Sekarang kan kita tahu kasusnya Bang Egy juga kan jalan di tempat gitu. Ini kan kalau misalnya ngomong konsisten Bang Ya. Nara, ya kan? Ya nanti kita tanyakan pada polisi. makanya soal Kita tanyakan pada polisi. Harus. Bu Mariana. Baik, terima kasih Bu Mariana. Jangan lupa sebentar, Bu supaya Mariana. saya sudah diperiksa. Ya, oke, baik, terima kasih. Dan Bu Mariana. sudah ada ahli yang Oke. berpendapat Bu Mariana. dari Pradi lagi. Oke. Sudah clear kan? Setelah Clear, ini tidak ada, semua, saya melanggar. setelah Dan saya ini punya semua, imunitas Bang advokat. Egy, saya mau Baik, bicara, Bang. saya mau bicara. Tolong kasih saya waktu. Silakan. Ini demokrasi ya. Ya, silakan. Kita hidup di negara demokrasi. Kasih saya kesempatan. Silakan. Monggo. Jadi setelah ini semua akan berapa banyak penyair yang dilaporkan? Anda khawatir? Karena suatu kata yang ditafsirkan oleh orang lain tanpa konfirmasi terhadap si pembuat puisi itu sendiri, tanpa ada kritikus yang bicara di surat kabar dan di media massa. Dulu sastra itu adalah ditanggapi oleh kritikus. Sekarang ruang-ruang kritikus sastra tidak ada, adanya ruang sosial media. Nah, saya mau tanya sama Anda juga. Oke. Tanggung jawab viral itu di sosial media, siapa yang bisa bertanggung jawab? Nah, karena sebetulnya Ibu Sukma ini kan hanya bicara sekali di dalam video itu, tapi siapa memviralkan itu sehingga timbul orang melihat bahwa ini sebuah penghinaan. Jadi kita juga harus melihat bahwa dunia sosial media adalah dunia penghakiman yang kemudian kita tidak tahu harus kemana kita harus klarifikasi, harus kemana kita harus konfirmasi, harus kemana kita diskusikan ini dulu sampai akhirnya kita bilang bahwa dia salah. Boleh, Mbak. Nah, kritikus itu pada kemana sekarang? Yang ada semua adalah politikus, yang ada semua adalah komentator, yang adalah semua adalah saya bilangnya adalah congor di dunia sosial media. Mas Indra. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Dulu W.S. Rendra bikin puisi ditangkap, tapi jelas bahwa ini ada penindasan. Sekarang orang bikin puisi, sosial media menghukum dia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Oke. Ya. Di penghujung nanti kita akan bicarakan ini. Keluhan beliau karena ketika seorang pembuat puisi, penyanyi mungkin, orang yang menulis mungkin terancam karena media sosial yang kemudian menghakimi dia. Sesaat lagi kami akan kembali dengan komentar terakhir soal itu. Pemirsa, di penghujung kami ingin beri kesempatan pada para narasumber untuk memberikan komentar terakhir, terutama soal maaf dan bagaimana membuat orang lain mengetahui bahwa maaf itu serius dan bisa berlanjut pada hal yang lebih positif. Bang Egy, kalimat terakhir. Ya, saya menghargai Ibu Sukma yang terhormat ya, telah minta maaf. Itu bagus. Tapi hargai pula upaya hukum yang sudah banyak orang melaporkan. Kecuali teman-teman yang sudah melaporkan cabut laporannya. Itu efek dari diterimanya minta maaf. Nah, oleh karena itu dalam pemikiran dulu saya ingin menyatakan bahwa masih terus perlu dilanjutkan. Ini baru pemikiran, nanti kita belum rapat lagi. Kalau kita di PA 212 kemarin sih sepakat mau melaporkan. Juga saya sebagai ketua umum tim pembela ulama dan aktivis yang sebagai pengacara dari Habib Rizik yang juga pernah dilaporkan oleh Bu Sukma hanya karena menyatakan ketuhanan itu ditaruh nomor 5 gitu loh. Cuma pakai bahasa Jakarta, masa Tuhan taruh di pantat. Itu pun dilaporkan. Itu baru soal istilahnya kalau dibandingkan dengan nilai syariat Islam, dibandingkan dengan azan, ya itu kan nggak seberapa sebenarnya. Itu persoalan serius yang kalau mau gitu Bu Sukma ya cabut laporannya sama Habib ya supaya jangan Biar seberapa cabut, sama-sama cabut tuh. Iya, Oke. itu yang paling fair. Kalau Baik. mau marah-marah, Mau bercanda, komentar terakhir. jangan nggak ada kemudian endingnya begini aja. Oke. Ini bukan Lah, warung kopi, ini serius. Ini statement penutup ini saya pengen kasih penguatan. Menurut saya itu yang dikatakan sama Bang Nara itu bagus. Konsistensi ya Bang ya.
Itu harus ada, konsistensi dalam hukum selalu ada. Saya ambil contoh tadi kan Bang Egy, kasus Bang Egy. Selain kasus Bang Egy juga ada nih. Ini maaf ya. Ini saya mau katakan bukan saya berarti bukan berarti saya suul adab kepada ulama. Ini contoh ada salah satu ustadz selebritis itu pernah mengatakan, pernah mengatakan katanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Padahal di Al-Quran itu Bang, di Al-Anbiya 107 kalau nggak salah, itu jelas firmannya, Allah berfirman bahwa tidak kuutus kau Muhammad selain untuk jadi rahmatan lil alamin. Jadi jelas di Al-Quran bilang dari pertama diutus aja udah rahmatan lil alamin. Kok ini ustadz selebritis ini bilang tidak rahmatan lil alamin? Itu apa nggak penistaan? Terus ada satu lagi contoh, ada satu ustadz selebritis juga, ada videonya dia sempat viral, Bang Mas ini. Dia di video itu, dia ini aktivis Ormas Larang Hizbut Tahrir, dia ustadz selebritis. Terus di video itu dia bilang Tuhan Kristen itu bukan Tuhan, Tuhannya Buddha bukan Tuhan, Tuhannya Hindu itu bukan Tuhan. Itu udah berapa agama dinistakan. Yang saya pengen bilang, balik lagi ke penegasan tadi, konsistensi itu harus ada. Jangan sampai ada kesan pasal penodaan agama 156A ini hanya tajam ke non-muslim, tapi tumpul ke muslim. Saya muslim tapi saya harus katakan ini. Gitu. Itu penekanannya. Ya. Betul, konsistensi harus kita jaga. Ya, sekarang masyarakat ini bertanya nih, misalkan nanti Bu Sukma ini dihadapi polisi dengan pendekatan. Nanti mereka bertanya, saya sudah baca di timeline saya, bagaimana dengan Lais Kodat misalkan. Sama, Alfian Tanjung itu tadi Mbak, ya, itu ceramah di masjid tapi diviralkan, bermasalah, dia ditangkap, dia sekarang penjara. Lais Kodat juga sama, acara internal, kemudian menyinggung SARA, bahkan ngajak membunuh, viral, tapi kok tidak ditangkap, karena dia adalah wakil rakyat, punya imunitas. Lah wong wakil rakyat saja punya imunitas, bagaimana dengan rakyat yang mewakilkan mereka? Ya, ini harus logika ini pakai. Cara berpikir tadi Bang, Nathan Swanto Surabaya, bagaimana kok tidak ditangkap? Itu juga melakukan hate speech. Nah, hati-hati. Kita boleh gaduh hari ini, tapi ingat setelah ini, hati-hati, masih banyak PR. Ya, jangan-jangan ya, kegaduhan ini punya maksud. Pertama, ada 4 saja. Apa itu maksudnya? Oh, kebalik. Di balik ini hati-hati, ya. Ini harus segera dilaksanakan. Ini pesan apa ini? KPK segera periksa Puan, laksanakan. Ini pesan apa ini? Untuk cegah fitnah KPK di Republika ini, disarankan periksa Puan dan Pramono. Hati-hati. Ini apa pesan Anda maksudnya apa? Ini PR yang harus segera dikerjakan karena ini jangan-jangan ini dibalik ini semua. Lihat nih, Setia Novanto sebut Ganjar Pranowo, bla bla bla. Yang terakhir, kasihan sumber waras yang terakhir. Ini sudah 300 berapa itu 56 hari pembacok saudara Novel Baswedan belum pernah ditangkap. Di mana dia? Sudah dimengerti. Baik, terakhir. Jangan semuanya dibalik ada ini semua. Segera laksanakan. Ini misterius. Saya punya pesan bahwa kepada semua yang menonton di sini untuk bertanggung jawab menggunakan sosial media. Jangan memanipulasi teks sesuatu yang memang mungkin itu bisa dianggap sesuatu yang negatif, tapi Anda manipulasi untuk kepentingan politik. Jagalah bangsa ini dengan perdamaian. Kalau Anda tidak setuju, gunakan cara-cara yang bisa membuat semua orang itu damai. Itu pesan saya. Itu pesan, diterima. Terima kasih Anda telah bersama dengan Dua Sisi. Anda sudah mendengar semuanya. Mari kita lihat, hidup Anda harus Anda dihargai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Thank you.